Nah, begitu juga dengan muka. Muka juga itu harus dirawat biar kalian awet muda, biar kalian tambah cakep. Jangan kalian mau pakai sekali terus awet mudanya selamanya. Jangan mau pakai sekali terus cakep selamanya. Enak aja, lu kira ini cat tembok. Kalau cat tembok ya setahun sekali lu pakai. Ini skincare, oke? Jadi jangan lupa kalian pakai skincare. Dan kalian yang mau pesan 10 atau mau jadi reseller, silakan DM atau WA saya. Ingat, harga sama saya lebih murah dibanding sama Satli. Oke, lanjut. Promosi apa ngomel? Iya parah ini, nanti yang ada aku nggak laku. Kok lebih murah di Bunda Blokir? Jiwa Oke, bisnisnya next. kenceng ini. Next kita sapa dulu, ada PK Story. Selamat. Oh, Genaro dulu. Udah buka mic. Silakan Genaro. Ya, selamat malam. 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 Genaro Islam atau Kristen? Kristen. Oke, baik Bang. Silakan Bang, apa yang disampaikan, Bang? Saya mau menanyakan sama Bang Juma. Tadi kan dikatakan bahwa ajaran Yesus sebelumnya tidak seperti sekarang, artinya telah disimpangkan oleh Paulus, kan kurang lebih begitu ya? Halo? Dipas-pasin aja, Bang. Jangan kurang lebih, dipas-pasin aja. Jadi maksud saya begini. Ada sedikit yang mau saya tanyakan dari dalam penjelasan di dalam Al-Quran. Yang mungkin tidak seperti saya dapatkan di kitab-kitab yang kami punya sekarang ini ya, yaitu mengenai Injil. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa diceritakan menerima atau bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Isa. Yang mau saya tanyakan, kira-kira Injil itu berbahasa apa? Karena di dalam, saya lupa persisnya, cuman saya pernah baca bahwa Isa berkata bahwa telah diberikan kepadaku kitab. Nah, dan di ayat-ayat berikutnya, baik itu di Al-Hadid 5, di Al-Hadid 27, di Ali Imran ya, kalau surah 3 ya, ayat 49, Allah Subhanahu wa taala mengklaim bahwa dia menurunkan Injil kepada Isa. Pertanyaannya mungkin nanti akan lebih luas, tapi dua dulu. Siapa yang memberikan nama Injil untuk kitab itu? Dan kitab itu berbahasa apa? Silakan Bang Juma. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tadi, siapa yang kemudian memberikan nama kitab itu adalah Injil? Betul. Allah, ya, yang memberikan nama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait kemudian menggunakan bahasa apa? Al-Qur'an menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Allah mengutus rasul atau nabi kepada kaumnya itu menggunakan bahasa kaumnya. Ya, berarti Injil yang dimaksud di sini adalah Injil yang menggunakan bahasa Bani Israel. Itu bahasa Ibrani, bisa juga bahasa Aramaik. Seperti itu, Bang. Coba, saya lupa, takut salah. Ucapan Isa yang mengatakan bahwa aku diberikan kitab. Mungkin Bang Zuma bisa. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Surah Maryam ayat 30. Ayat 30 ya. Iya. Yakin Bang Zuma bahwa Isa berarti yang diterima Isa kitab? Ketetapan, Bang.
ketetapan. Iya. Kitab itu artinya ketetapan. Ketetapan. Siap. Siapa yang menulis kitab itu? Kemudian menjadikan, tentu akan menjadi petunjuk bagi, kalau di Al-Quran kan Nasrani, tidak ada Kristen, betul Bang ya? Iya, betul. Nah, artinya mungkin ditulis. Tadi sudah terjawab bahwa yang memberikan nama kitab itu Injil adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, berbahasa Ibrani. Nah, yang ketiganya ini saya mau tanyakan, siapa yang menulisnya? Oke, baik. Jadi di dalam Al-Quran itu Nabi Isa alaihissalam hanya diajarkan kemudian menyampaikan ketetapan dengan perkataan yang benar. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa yang mengatakan perkataan yang benar, yang kemudian perkataan itu diragukan oleh mereka kebenarannya. Jadi Nabi Isa ataupun Allah tidak pernah memerintahkan menulis. Allah hanya memberikan ketetapan, dan ketetapan ini kemudian Isa sampaikan. Berarti perkataan-perkataan yang berupa ketetapan. Sama seperti Al-Quran. Tidak ada perintah tulislah Al-Quran. Tak ada. Tetapi kemudian disebut sebagai kitab, ketetapan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kitab ini kemudian menjadi sebuah kitab karena dibukukan. Ada yang membukukan ketetapan itu, ada yang membukukan. Bedanya antara Al-Quran dibukukan berdasarkan hafalan. Maka Rasulullah mengatakan husu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran ini dari 4 sahabatku. Ada legitimasi, ada ijazah dari Rasulullah kepada sahabatnya. Sedangkan Nabi Isa tidak pernah menyatakan bahwa terimalah kemudian Injil dari sahabatku, itu nggak ada. Jadi nasib antara Al-Quran dan Injil itu berbeda. Al-Quran setelah ada Rasulullah, Al-Quran itu dihafalkan dan dituliskan. Nasib Injil pada saat Nabi Isa datang tidak dihafalkan dan tidak dituliskan. Itu pembedanya. Seperti itu, Bang. Tapi di wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, saya sudah membaca, saya punya ketertarikan sama Al-Quran. Jadi saya membandingkan juga, karena jujur kalau selama saya di Kristen tidak ada larangan, karena ya intinya begini, tidak ada larangan untuk ya diberikan sifat independen, dalam artian mungkin saya bisa membandingkan untuk memilih mana yang terbaik menurut saya. Oleh sebab itu saya mempelajari Al-Quran. Bahkan saya Kristen, di HP saya ada beberapa aplikasi Al-Quran. Saya sering baca dan rutin baca, tiap hari saya baca. Nah, saya cuman nggak hafal banget. Mungkin Bang Zuma nanti bisa berikan surahnya di mana. Bukankah juga Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk membenarkan Taurat dan Injil yang telah diturunkan sebelumnya dan mengikuti risalah-risalah yang ada di dalamnya. Nah, sementara kalau tidak ada perintah, oke lah, kita anggap betul tidak ada perintah. Lantas kalau hanya sekedar wahyu yang diterima oleh Isa itu hilang bersama terangkatnya Isa, lantas apa yang menjadi teladan bagi Nabi Muhammad? Kalau Taurat jelas kitabnya ada, Zabur ada. Nah, Injil ini sesuai dengan klaim Bang Zuma tadi kan dikatakan bahwa dia tidak diperintahkan untuk dituliskan atau sementara Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti ajaran-ajaran yang di dalamnya. Nah itu, coba gimana kira-kira coba? Baik, Al-Quranul Karim menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur
wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Nabi Isa alaihissalam, yaitu anak laki-lakinya Maryam, membenarkan kitab yang ada sebelumnya yaitu Taurah, dan kami turunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurah, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Saya ulang, sebagai pengajaran dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang bertakwa dan siapa yang menjadikan Injil sebagai petunjuk ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel. Apakah masih ada? Tidak ada lagi. Maka kemudian ketika Allah mengatakan bahwasanya di dalam Injil itu ada petunjuk dan ada cahaya, memang betul. Karena di dalam Al-Quran diterangkan ketika ditanya Nabi Isa, anta qulta linnas takhizuni, apakah engkau yang mengajarkan manusia Israel menyembah dirimu, menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ternyata Nabi Isa tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan kepada Bani Israel, sejalan dengan Yohanes 12:49. Dan Nabi Isa mengatakan, ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, inti ajarannya adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan juga Nabi Isa mengatakan fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Artinya Nabi Isa mengajarkan kepada Bani Israel untuk takut kepada Tuhan yang mendatangkan kemudian hikmat Injil kepada mereka, dan agar taat kepada Nabi Isa saja. Nabi Isa mengajarkan ani abudullah. Nabi Isa mengatakan aku diutus, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum, wahai Bani Israel aku ini diutus untuk kalian. Berarti ya silakan. Saya udah nangkep. Saya potong. Iya. Baik. Perkataan Isa itu sebelum Al-Quran turun. Siapa yang tahu kalau nggak dituliskan? Siapa yang tahu ada petunjuk kebenaran di dalam Injil kalau tidak pernah dituliskan atau dibukukan? Oke. Coba. Baik. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyeru ahli kitab, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrah. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kepadamu ketika terputus pengiriman utusan atau rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebelum Allah menyatakan itu, terlebih dahulu kemudian Allah mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, yahdi bihillah manittaba'a ridwan subulas salam. Dengan Oke, silakan. Saya potong lagi, maaf. Saya belum dapat. Karena di pikiran saya, Isa pasti memiliki kitab. Terlepas siapa yang menulis, Isa pasti punya kitab. Saya punya dasar dari Al-Quran. Apa itu? Mungkin Bang Zuma bisa jabarkan. Tadi saya bilang saya udah sering baca Al-Quran, cuman saya nggak paham aja terletak di mana ayatnya. Bunyinya begini. Yang di dalamnya terdapat nama Nabi Muhammad. Nah, kalau tidak ada buku kitab, itu dari mana? Siapa yang tahu?
Kan klaim Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mengatakan demikian. Yang mereka dustakan bahwa ada nama Muhammad di dalam Injil. Surat mana? Mungkin Abang Iman nanti bisa jabarkan. Ya, baik. Di dalam Al-Quran diterangkan kemudian di surah As-Saff ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat tara wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika Nabi Isa kemudian berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang diwahyukan sebelumku yaitu Taurat dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku. Bukan menuliskan sebuah kitab, tapi memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang datang kepadaku bernama Ahmad. Bukan itu bunyi ayatnya. Saya bisa pastikan bahwa saya tidak salah. Ya. Para orang Yahudi memungkiri yang jelas nama Allah memberikan Injil kepada Isa. Yang memungkiri ada nama. Mereka mengenal seperti anaknya sendiri, mungkin itu Gurunda. Nah itu coba, saya jujur saya nggak hafal ayatnya di mana, tetapi itu ada. Iya, betul. Di dalam Al-Quran memang dikatakan bahwa orang-orang Yahudi mengenal kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti mengenal anak mereka sendiri. Itu jelas itu. Di Al-Quran surah Ali Imran ayat 3, kemudian Al-Ahzab ayat 144 kalau nggak salah ya. Coba teman-teman mungkin masih ada yang ingat ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 2, kemudian Al-Fat ayat 29. Ada nggak teman-teman yang ingat dalil ini? Ayat suci Al-Quran. Coba dibantu. Silakan. Kalau Muhammad ayat 2 dan orang-orang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang turunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran Tuhan mereka. Allah bukan itu ya Guru. Ya, mereka mengenal Nabi Muhammad. Ayat mana? Lupa saya. Ada yang tahu ayatnya? Karena bagi saya Bang, harus ada kitab itu, tidak bisa tidak. Karena sudah pelajari Al-Quran, kitab itu harus ada dari sendiri. Jadi tidak hanya sekedar seperti yang Bang Zuma katakan bahwa bisa menerima kitab, lantas tadi Bang Zuma Al-Baqarah ya, ayat 146. 146 Iya. Al-Baqarah 146. Betul. Jadi gini, Bung, Bani Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk. Kalau Anda kemudian mencari kitab di tengah-tengah mereka yang membahas tentang Nabi Muhammad, itu mustahil. Jangankan Nabi Muhammad, Yesus aja yang ada di tengah-tengah mereka, jelas-jelas bermujizat di tengah-tengah mereka, mereka tolak. Apalagi Nabi Muhammad. Kalaupun itu klaim berikutnya. Yang saya mau perjelas di sini, Bang Zuma yakini nggak kitab itu pernah ada apa tidak? Itu jelas, itu iman saya Bang, nggak bisa diragukan itu. Ada. Betul. Ada, dan itu berbahasa Ibrani. Berbahasa kaumnya Nabi Isa alaihissalam, Ibrani atau Aramaik. Puncak pertanyaan saya sebetulnya ini. Ketika saya tanyakan tadi siapa pemberi nama Injil itu? Ya.
Dari kata apa Injil itu dan apa artinya? Iya. Jadi Anda seakan-akan ingin menggiring kemudian pemahaman umat Islam bahwa Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Anda salah. Jadi kalau di dalam pemahaman kami, di dalam kamus Ma'ani, kata Injil itu berasal dari An-Najlu yang artinya pokok-pokok hukum. Sedangkan Evangelion itu adalah kabar gembira. Beda. Makanya Al-Quran itu tidak pernah meniru di luar daripada Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah membajak. Al-Quran itu tidak pernah kemudian menjiplak. Hanya Al-Quran lah yang kemudian dijiplak oleh kitab yang lain. Sekali lagi saya katakan, di dalam kamus Ma'ani, An-Najlu adalah Injil yang artinya pokok-pokok hukum. Sedangkan Evangelion artinya kabar baik. Kabar baik ini ya Kaisar Agustus berarti ya. Tidak ada hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu bang. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa Injil itu adalah pokok-pokok hukum. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Jadi ketika kemudian datang hukum-hukum itu dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, hukum-hukum itu ada yang terkait dengan... Saya potong. Terlalu memaksakan jawabanmu. Karena mau abang cari dimanapun, asal kata Injil itu dari Evangelion, itu nggak bisa dipungkiri. Saya bukan menggiring. Oke. Bisa Anda buktikan? Bisa? Silakan. Sebelum jangan terlalu mulut besar. Buktikan aja dulu. bukan. Buktikan. Saya minta Anda buktikan bahwa Injil itu berasal dari kata Evangelion berdasarkan kaidah bahasa Arab. Silakan. Ingat ya, Al-Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa King Kong. Betul. Sekarang buktikan. Mulut besar Anda atau Anda buktikan. Dari tadi Anda bertanya terus seakan-akan Anda itu orang intelektual. Bukan intelektual. Ya, sekarang Anda buktikan bahwa Injil yang adalah An-Najlu itu berasal dari Evangelion. Silakan. Buktikan ke saya. Itu Muhammad jadi nabi, kekristenan di Arab sudah berkembang. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya dasar pijakan Anda mengatakan Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Tunjukkan ke saya. Nyatanya ditulis. Tunjukkan ke saya bukti Anda mengatakan itu. Jangan gitu, jangan dipotong dulu. Saya mau menjabarkan. Anda dari tadi memotong saya dan saya bersabar. Anda bertanya seakan-akan Anda dosen penguji, tapi Anda itu nihil. Nol, nonsense, bullshit. Sekarang saya tanya, Anda salah bertanya kepada guru seperti Anda itu bertanya kepada murid. Yang guru itu di sini aku, bukan ente. Sekarang satu aja pertanyaan saya, buktikan kalau Injil berasal dari kata Evangelion. Saya tanya sama Anda sekarang, buktikan ke saya kalau kata Injil itu berasal dari Evangelion. Saya katakan tadi sebelum Muhammad jadi nabi, 2, di Arab Kristen 3, berkembang. 4, Mereka Evangelion 5, ditranslate 6, ke Arab menjadi 7, Injil 8, dan nyata. 9, 10. Anda turun, silakan ke gereja, colok pantat pendeta, Anda jilat tangan Anda supaya Anda waras. Turun. Silakan Anda berkoar-koar, Anda permalukan saya, silakan. Toh saya cuma bertanya, buktikan kalau Injil itu berasal dari kata Evangelion. Apa kata Anda? Nabi Muhammad itu Al-Quran, orang-orang sudah pergi datang ke Arab. Nenekmu kiper, mending kau ke neraka aja sekalian. Saya udah sabar-sabar menjawab semua pertanyaanmu. Belajar Quran. Apa lu pikir saya tidak tahu teknik setan menyesatkan? Apa lu pikir dengan Anda bermulut manis kayak gitu saya bisa tergoda kemudian?
iblis yang datang kepada Yesus, yang datang kepada Paulus ngaku Yesus itu pun dengan cara-cara halus. Saya tahu tidak akan mungkin iblis itu membawa kebenaran, nggak mungkin. Iblis itu bermanis-manis untuk menyesatkan. Saya sudah katakan di dalam kamus Ma'ani, An-Najlu adalah dasar kata Injil, di mana Injil itu adalah pokok-pokok hukum, sedangkan Evangelion itu adalah kabar baik. Kaisar Agustus juga disebut sebagai kabar baik, bukan Yesus. Yang pertama mendapatkan kabar baik itu adalah Kaisar Agustus. Siapa bilang Yesus adalah Injil? Lebih duluan Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu adalah Evangelion. Yesus itu belakangan. Dan ingat ya Oteng, pemakan asu, dengarkan. Hanya di Indonesia orang Kristen mengenal Injil. Di luar sana Kristen pemakan monyet tidak mengenal Injil. Paham? Cuman di Indonesia ini orang Kristen, agama warisan penjajah, yang mengenal kata Injil. Dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Pandai-pandaian kau. Kau mau ngajarin saya. Dah sabar-sabar saya bertanya, menjawab pertanyaan kamu semuanya dengan sabar. Kamu menggiring, saya tahu di mana nanti menggiringnya, ini jatuhnya. Ini puncaknya pertanyaan saya. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau datang besok? Langsung mau kau lawan, dek. Belum bisa kau kalahkan saya kalau hanya masalah kayak gitu. Belum. Pura-pura itu banyak, Pak. Pura-pura lembut tai sapi dia. Ya, kerjaan setan kan begitu. Oke lah, izin aku Bang Nyapa. PK Story, selamat malam, agama apa? Halo Bun, Assalamualaikum. Agama apa? Islam. Oh Islam. Jack Beat, selamat malam, agama apa? Assalamualaikum, alhamdulillah Muslim. Oke, apa yang mau disampaikan? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau Silakan store ayat kalau mau, silakan.